Tenang, tenang. Malaysia berusaha tiru tradisi timnas Indonesia. Usai pertandingan melawan Nepal, para pemain Malaysia bukannya langsung masuk ruang ganti. Mereka menghampiri para fans yang sudah hadir di stadion. Mereka mencoba meniru tradisi yang sudah melekat di timnas Indonesia. Apa cita? Apa cita? Malaysia sebut koreo Malaysia lebih menarik dari Indonesia. Wah, oke, langsung saja guys, kita simak yuk. Nih guys, wah, koreo dari Malaysia nih ya. Harimau Malaya sambil memegang itu api yang membara itu. Wah, ada tulisannya. Ada tulisannya apa tadi guys? Amo apa tadi? Wah, ini Ultras Malaysia guys, Ultras Malaya ini katanya lebih menarik dari Indonesia. Nah ini guys, ini baru menarik ya. Besar. Nah ini punya La Grande supporter timnas Indonesia. Wah, the best ya. Ini kelihatannya lebih sangar, lebih menyala, lebih gagah itu. Menyala guys ya. Mengejutkan, media Malaysia soroti perbedaan supporter Indonesia dan supporter Malaysia. Supporter Indonesia yang memenuhi pertandingan Indonesia melawan Bahrain menjadi sorotan media Malaysia dibandingkan dengan supporter Malaysia saat menonton pertandingan Malaysia menghadapi Nepal di kualifikasi Piala Asia. Perbedaan ini sangat jomplang ya. Di Stadion Malaysia, pertandingan Malaysia terdapat 5.000 penonton pendukung Malaysia, berbeda dengan pendukung timnas Indonesia yang memenuhi Stadion Gelora Bung Karno sebanyak 87.000 penonton. Ini tentunya perbedaan yang sangat jomplang. Ya, Antusiasme penonton Indonesia lebih besar dibandingkan antusiasme penonton Malaysia. Padahal ekonomi Malaysia secara keseluruhan lebih baik dari Indonesia. Tapi daya beli mereka sangat minim. Mungkin antusiasme mereka berkurang akibat Malaysia mengalami penurunan di timnasnya. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Untuk lolos ke Piala Asia saja, Malaysia ini masih ragu apakah Malaysia bisa lolos karena bersaing dengan Vietnam. Bagaimana menurut kalian? Silakan di kolom komentar. Pemain Malaysia Sergio Aguero berpidato di ruang ganti seperti Jai Izzes. Beredar sebuah video yang diunggah Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) di ruang ganti tim Malaysia. Dalam video tampak Sergio Aguero, salah satu pemain Malaysia, berpidato memotivasi timnya yang tampak berteriak-teriak dan menggebu-gebu. Video tersebut mengingatkan pada video yang diunggah timnas Indonesia di mana Jai Izzes membakar semangat para pemain. Video tersebut sempat viral di mana aura kepemimpinan Jai Izzes begitu kuat tanpa harus berteriak-teriak dalam memotivasi tim. Santai guys, kalau Bang J ini sangat santai dan mengena banget guys ya. Kalau tadi pemain Malaysia itu wah sambil teriak-teriak kayak orang emosi. Netizen Indonesia mampir ke akun Federasi Sepak Bola Malaysia tersebut. Mereka bilang bahwa Sergio Aguero meniru apa yang dilakukan Jai Izzes. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah hal itu mirip atau kebetulan saja? Mirip-mirip. Malaysia apa tadi guys? Malaysia mau coba tiru tradisi timnas Indonesia, tapi tak semua ekspektasi.
Malaysia berusaha tiru tradisi timnas Indonesia. Usai pertandingan melawan Nepal, para pemain Malaysia bukannya langsung masuk ruang ganti. Mereka menghampiri para fans yang sudah hadir di stadion. Mereka mencoba meniru tradisi yang sudah melekat di timnas Indonesia. Namun sayangnya, apa yang dilakukan para pemain Malaysia terasa kurang greget. Pasalnya jumlah fans yang hadir sangat sedikit, bahkan bisa dihitung jari. Apa yang dilakukan timnas Malaysia terlihat aneh memang, mengingat stadion yang mereka gunakan berkapasitas hingga 40.000 orang. Tapi apa daya kursi-kursi di stadion itu malah kosong melompong saat pertandingan berlangsung. Hal ini jelas sangat berbeda dengan pemandangan yang terlihat di GBK. Sebab di hari yang sama, timnas Indonesia juga bertanding melawan Bahrain. Seperti biasa, para pemain timnas Indonesia selalu melakukan tradisi menghampiri para supporter setelah pertandingan. Bersama supporter, para pemain timnas Indonesia bernyanyi bersama, menari, merayakan kemenangan dengan penuh semangat. Dan inilah perbedaan yang mencolok ketika supporter Malaysia hanya segelintir, GBK justru penuh sesak oleh lautan merah. Berdasarkan data resmi di pertandingan melawan Bahrain, stadion dipenuhi oleh 70.000 supporter setia timnas. Wah, tetangga mau coba-coba jiplak tapi nggak sesuai ekspektasi nih guys. Timnas Malaysia hanya ditonton 4.000 penonton saat melawan Nepal. Hanya 4.000 penonton guys saat timnas Malaysia melawan Nepal. Supporternya yang hadir diperkirakan hanya 4.000 penonton guys. Wah, ini sangat berbeda jauh dengan timnas Indonesia versus Bahrain kemarin guys ya. Penontonnya perkiraan ada 87.000. Wah, full beda kelas ya. Emang timnas Indonesia sudah sangat beda kelas sekali dengan Malaysia guys. Merasa iri saat melihat timnas Indonesia. Perbandingannya bak bumi dan langit. Malaysia seolah merasa kasihan pada diri sendiri saat melihat timnasnya berlaga. Jika dibandingkan dengan pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain, justru menyayat hati para supporter Harimau Malaya. Timnas Malaysia melawan Nepal pada matchday pertama kualifikasi Piala Asia. Pertandingan tersebut digelar di Stadion Sultan Ibrahim, Johor, dengan kapasitas penonton mencapai 40.000 kursi. Sayangnya, meski skuad Harimau Malaya berhasil memetik kemenangan 2-0 atas Nepal, hanya 10% penonton yang hadir. Terlihat jelas bagaimana sejumlah sisi stadion kosong melompong, dan menimbulkan kekhawatiran publik negeri jiran. Ya mungkin supporter Malaysia pada nonton di Indonesia guys ya. Nonton lebih menarik menonton timnas Indonesia versus Bahrain. The most important thing yang dia buat adalah ini Pundit Malaysia guys berkomentar. Rizky Ridho, Justin Hubner, J. Itzes di bagian belakang. The Holy Trinity. Itu menjadi foundation. Itu menjadi foundation kepada kemenangan Indonesia menentang Bahrain. Kalau kita mengkritik segala keputusan yang diambil oleh Patrick Kluivert dan staf kejurulatihannya di Sydney, kali ini harus kita memuji sedikit. Kerana mereka tidak memegang kepada ego masing-masing dan cuba mengekalkan corak permainan yang mereka mainkan di Sydney. Sebaliknya kali ini mereka merombak kesebelasan pertama dan kembali ke struktur yang membantu mereka dalam perlawanan-perlawanan sebelum ini. The most important one. The most important one, Faiz. Dan ini adalah perlawanan yang aku tak dapat tonton live. Saya dapat tonton live. Aku tak dapat tonton live. Aku kena tengok repeat dia semalam. Dan within 5 to 10 minutes, the most important thing yang dia buat adalah restore Rizky Ridho, Justin Hubner, J. Itzes di bagian belakang. The Holy Trinity. Itu menjadi foundation. Itu menjadi foundation kepada kemenangan Indonesia menentang Bahrain. Banyak lagi perkara positif yang berlaku di hadapan. Kita akan borak pasal Ole Romani and all this players. But the back three, kesemuanya menampilkan karakteristik yang berbeza. Kesemuanya menampilkan kesefahaman yang cukup positif. Dan ia menjadi foundation kepada aksi luar biasa di Gelora Bung Karno. Pundit Malaysia ini sangat terkagum sekali dengan timnas Indonesia guys ya. Apalagi ada Ole Romani. Wah, dia sangat memuji tadi guys. Ketika turis ini kaget melihat para supporter Indonesia. Wah, turis Why kaget. do you fly all the way to Indonesia for a football game? Yeah. Okay, but everything is about perspective. So a Timnas game is an experience. Okay. Think of it like a party, a football match, a togetherness, and I use this word that the one way to describe a Timnas match is family. And you go inside the stadium, everyone is there, like when they do the national anthem, everyone sings, yo, ayo, everyone stands up. Yeah. And you really feel the energy and the family. So the players on the pitch are incredible, but the supporters in the stands
blows my mind because the energy they bring is fantastic. And you know, any excuse for me to come to Indonesia, I'll always come. You know, Indonesia for me feels like Irang Marquez ya, kagum. Saat koreo munculkan pada kagum guys. Orang luar itu matanya sipit. Nah guys, oke, cukup sekian sedikit reaksi kami. Semoga bisa menambah wawasan untuk Anda semua guys ya, dan menghibur guys. Oke, cukup sekian. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.